Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalawatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Salam TV, dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi pada sesi kali ini dalam segmen Sirah Nabawiyah. Perjalanan kehidupan dan dakwah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, dimanapun Anda berada, pada segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di periode 10 dari masa kenabian, atau di tahun ke-10 dari masa kenabian. Pasca terlepasnya Nabi dan keluarganya dari pemboikotan massal yang terjadi pada saat itu, yang kita sebut dengan pemboikotan terhadap Bani Hashim. Dan kita sudah membahas ketika pemboikotan yang terjadi selama 3 tahun, dari periode tahun ke-7 sampai tahun ke-10 dari masa kenabian Nabi Muhammad SAW, Abu Talib mendapatkan sakit yang keras pada saat itu. Sakit yang mengantarkan beliau pada sakaratul maut dan beliau pun wafat. Dan di detik-detik wafat ini, Rasulullah SAW memiliki keinginan, ambisi yang kuat agar kiranya dakwah Islam diucapkan dan diterima oleh paman beliau. Dan di detik-detik terakhir pula, orang-orang Quraisy tidak membiarkan Abu Talib untuk mengucapkan syahadat dengan mudah. Abu Jahal pun berupaya untuk memprovokasi Abu Talib agar jangan mengucapkan syahadat ini. Sampai Rasulullah SAW mentalkinkan kepada pamannya, "Ya am, kul bi kalimatin uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah satu perkataan yang dengan perkataan ini aku akan membelamu pada hari kiamat di hadapan Allah. Dan Abu Jahal pun memprovokasi Abu Talib dengan mengatakan, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama ayahmu? Apakah engkau tidak rela, tidak ridho dengan agama nenek moyangmu? Dan terus provokasi ini dilakukan oleh Abu Jahal. Setiap Rasulullah berkata, maka Abu Jahal pun berupaya agar kiranya jangan sampai di detik terakhir pintu hidayah terbuka untuk Abu Talib. Dan pada akhirnya beliau mengikrarkan bahwasanya beliau di atas agama Abdul Muttalib, agama pemujaan terhadap paganisme, pemujaan terhadap patung-patung, dan dia pun wafat dalam keadaan akidah yang dipegangnya pada masa jahiliyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kadang terjadi menjadi sebuah polemik di tengah masyarakat. Polemik, apakah Abu Talib wafat di atas kekufuran ataukah wafat di atas keimanan? Dan konsep kita dalam berakidah, kita tidak melebihi dari apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan kita tidak menerka-nerka perkara yang gaib. Dan sejatinya kita bersedih dengan apa yang membuat Nabi kita bersedih. Dan kita terluka. Apa yang membuat Nabi kita juga terluka. Akan tetapi kita tidak mengatakan atas dasar perasaan pribadi dengan mencampakkan hadis-hadis Nabi SAW. Maka para sahabat Nabi SAW pun berkeinginan agar kiranya ada dispensasi keringanan yang didapatkan oleh Abu Talib terkait dengan bagaimana gigihnya perjuangan beliau membantu Nabi SAW. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dari paman Nabi SAW.
Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang merupakan saudara juga dari Abu Talib. Akan tetapi Al-Abbas memeluk agama Islam kemudian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa balasan yang engkau berikan kepada pamanmu atas jasanya kepadamu? Sesungguhnya dahulu dialah yang melindungimu dan berkorban untukmu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia berada di neraka yang paling ringan." Pamanku Abu Talib berada di neraka yang paling ringan. Andai kata bukan karena aku, niscaya dia sudah berada di neraka yang paling bawah. Rasulullah memberikan syafaat, akan tapi syafaat bukan untuk keluar dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, akan tapi untuk diringankan azab baginya. Dan seringan-ringan azab yang terdapat di neraka yaitu dipakaikan terompa dari besi. Kemudian saking panasnya terompa yang dipakaikan di kaki sampai menggelegak ke otak-otaknya. Inilah yang didapatkan oleh Abu Talib. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita. Dan pastinya kita bersedih akan hal ini. Tapi kita tidak mengatakan kecuali apa yang terdapat keterangan dan kabar dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Talib merupakan sosok pembela dari dakwah Nabi SAW. Abu Talib merupakan sosok yang senantiasa berdiri di garda terdepan mendukung dakwah Nabi SAW, walaupun dia tidak memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Bukan karena beliau tidak mengakui kebenaran itu, bukan karena dia tidak mengerti apa itu kebenaran itu. Dia memahami, dia mengerti bahwasanya Nabi SAW di atas kebenaran. Akan tapi tidaklah ada yang menghalanginya kecuali perasaan takut untuk dikucilkan di tengah masyarakat. Perasaan untuk ditinggalkan kaumnya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwasanya keimanan tidak cukup hanya apa yang diyakini oleh hati. Keimanan harus ditunjang oleh 3 aspek pentingnya. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Dan pasca wafatnya Abu Talib, Rasulullah SAW mendapatkan musibah yang lainnya lagi. Musibah yang datang silih berganti dalam kehidupan Nabi di penghujung tahun 10 dari masa kenabian. Yaitu wafatnya orang-orang yang beliau cintai. Orang-orang yang selama ini menjadi penyokong dakwah beliau. Dan tidak lama dari wafatnya Abu Talib, wafat pula istrinya tercinta. Hanya selang beberapa bulan dari wafatnya Abu Talib. Tentu ini meninggalkan luka yang dalam di hati Nabi SAW. Sosok paman yang menggantikan peran ayah. Sosok Khadijah yang selama ini menjadi penopang dalam dakwah. Baik dengan hartanya, baik dengan dukungannya, dan baik dengan apa-apa yang diberikannya dari dakwah Nabi SAW. Kita lihat bagaimana peran dari Khadijah di awal masa Islam. Ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira setelah menyaksikan malaikat Jibril yang merangkulnya dengan kuat. Dalam kondisi ketakutan, Khadijah datang dan Khadijah meyakinkan suaminya dengan berkata, "Wahai suamiku, sesungguhnya Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu. Engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Engkau adalah orang di garda terdepan dalam membela orang-orang yang lemah. Dan engkau senantiasa membela hak-hak orang yang terzolimi. Demi Allah, Allah tak akan menghinakanmu." Satu support moral yang diberikan Khadijah yang begitu sangat berharga. Bukan hanya dengan sokongan moral, bahkan dengan harta jiwa diberikannya demi tegaknya dakwah Nabi SAW. Maka tak ayal, kenangan kepada Khadijah senantiasa membekas di hati Nabi SAW. Dan ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dalam satu hadis yang sahih, Aisyah pernah berujar
bahwasannya Rasulullah SAW senantiasa menyebut-nyebut nama Khadijah, mengingat-ingat kebaikan Khadijah, sampai tatkala beliau ketika menyembelih hewan sembelihan, senantiasa beliau prioritaskan kepada karib, kerabat, dan sahabat-sahabat dari Khadijah untuk diberikan daging itu. Maka Aisyah pun cemburu dalam hal ini. Dan beliau berkata, Khadijah terus, Khadijah, dan Khadijah terus kau ingat. Bukankah Allah telah menggantikan sesosok istri yang lebih baik dan lebih cantik daripada Khadijah? Yaitu dirinya sendiri pada saat itu. Karena kecemburuan Aisyah, beliau ucapkan hal ini. Dan Rasulullah SAW berkata, demi Allah, wahai Aisyah, demi Allah, sama sekali Allah belum memberikan ganti kepadaku terkait dengan Khadijah. Dia adalah wanita yang beriman kepadaku di saat orang-orang kafir kepadaku. Dan dialah yang memberikan keturunan kepadaku di saat seluruh istri-istriku tidak memberikan keturunannya kepadaku. Artinya seluruh keturunan Rasulullah itu berasal dari Khadijah radhiyallahu anha. Kecuali satu orang, yaitu anak yang bernama Ibrahim dari seorang hamba sahaya yang dihadiahkan oleh Raja Mauqawqis dari Mesir. Dialah Maria Al-Qibtiyah. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesedihan ini datang silih berganti. Sampai tahun ini disebut dengan Amu Al-Huzn, tahun kesedihan. Dan disebutkan juga bahwasannya orang-orang Quraisy ketika mendapatkan Abu Talib telah wafat, penyokong dan pelindung dakwah Nabi SAW sudah tidak ada. Maka mereka telah berani bukan hanya menyakiti Rasulullah dengan ucapan, bahkan menyakiti beliau dengan fisik. Menyakiti beliau dengan gangguan-gangguan fisik, pukulan, dan hal-hal yang lainnya. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata, ini salah satu di antara penulis sirah nabawiyah yang paling senior. Sirah beliau bernama Sirah Ibnu Ishaq yang diringkas oleh Ibnu Hisham. Jadi Ibnu Ishaq meriwayatkan ketika Abu Talib wafat, kaum Quraisy menyakiti Rasulullah SAW dengan gangguan yang semasa hidup Abu Talib mereka tidak berani melakukannya. Bahkan lebih dari itu, salah seorang dari orang Quraisy menghalangi jalan beliau pada saat itu, lalu menaburi kepala beliau dengan pasir untuk menghinakan Nabi SAW. Tatkala beliau masuk rumah dalam kondisi demikian, maka salah satu anaknya menangis sambil membersihkan kepala ayahanda mereka yang dihinakan oleh orang-orang yang bodoh dengan meletakkan pasir ke kepala Nabi SAW. Salah satu di antara anaknya menangis sambil membersihkan. Beliau berkata, Nabi berkata, jangan menangis duhai anakku. Jangan kau menangis. Sesungguhnya hanya Allah lah yang akan menolong ayahandamu. Dan Ibnu Ishaq juga menyebutkan, kaum Quraisy tidak melakukan terhadapku sesuatu yang aku benci hingga Abu Talib wafat. Sampai disebutkan juga dalam riwayat yang lain, bahwasanya salah satu di antara orang-orang Quraisy mencekikkan ke leher Nabi SAW selendang sampai memerah wajah Nabi SAW. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pada segmen Sirah Nabawiyah. Tetap bersama kami setelah pesan-pesan yang berikut ini. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, Nabi SAW pasca wafatnya Khadijah, tidak selang berapa lama Rasulullah pun menikah dengan Saudah, salah seorang di antara wanita Quraisy, di mana Saudah ini adalah salah satu di antara sahabat Nabi SAW yang ikut berhijrah ke negeri Habasyah pada rombongan hijrah yang kedua. Jadi mantan suaminya bernama As-Sakran bin Amr yang juga masuk Islam dan berhijrah ke negeri Habasyah
dan wafat di negeri Habasyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah ketika beliau telah menjadi janda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi ini kita akan membahas apa faktor pendorong dari kesabaran dan ketegaran kaum muslimin di awal-awal masa dakwah Islam ini. Ini menjadi satu refleksi renungan kita pada era kita sekarang. Bagaimana mungkin mereka dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi mereka dianiaya, dan dalam kondisi mereka bahkan diancam dengan pembunuhan, tapi keimanan semakin bertambah dan pengikut Nabi semakin menguat dan bertambah juga jumlahnya. Apa faktor yang menyebabkan kaum muslimin mampu melewati masa-masa yang sulit ini? Dan apa rahasia di balik didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tergoyahkan keimanan mereka di tengah kondisi musibah yang luar biasa itu? Tidak lain tidak bukan, inilah tarbiyah nabawiyah yang mengantarkan setiap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam rela mengorbankan jiwa, harta, dan seluruh apa yang mereka miliki di jalan dakwah. Tarbiyah yang diberikan Nabi SAW yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan yang menjadi pondasi penting. Bahwasanya tidak ada aktivitas yang kita lakukan selama itu di jalan Allah kecuali akan bernilai ibadah. Sakit yang mereka dapatkan, derita yang mereka lewati, dan setiap penyiksaan demi penyiksaan yang mereka dapatkan seluruhnya fisabilillah. Dan hal ini yang membawa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam rela dan kuat dan serta tegar menghadapi segala mara bahaya dan hal-hal yang tidak mereka sukai di dalam perjuangan menegakkan dakwah Islam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faktor yang membuat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tegar dan mampu melewati masa-masa sulit di dalam awal dakwah Islam, yaitu kepemimpinan yang diidolakan setiap hati. Kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memperlihatkan teori, akan tapi praktek nyata bagaimana penegakan aplikasi keimanan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada mereka bagaimana kesabaran itu. Nabi SAW mencontohkan kepada mereka bagaimana musibah itu dilewati. Dan ini yang menyebabkan kaum muslimin mampu melewati fase-fase sulit ini. Lantas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga dari antara faktor yang membuat sahabat Nabi SAW mampu tegar melewati masa ini, yaitu rasa tanggung jawab yang kuat. Bahwasannya dakwah harus dilanjutkan. Dan mereka memiliki tanggung jawab untuk menjadi pionir terdepan dalam menebarkan dan menyebarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, perasaan ini membawa mereka untuk terus eksis di dalam dakwah. Dan selanjutnya yang keempat, di antara faktor yang membuat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu tegar dalam menghadapi dakwah ini, yaitu keimanan mereka kepada akhirat. Keimanan kepada akhirat yang mengantarkan mereka untuk senantiasa berorientasi kepada apa yang Allah janjikan dari hari akhir. Orientasi mereka bukanlah dunia yang akan mereka raih, akan tapi bagaimana kemuliaan itu mereka dapatkan di akhirat dengan apa yang Allah janjikan. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 13 tahun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, salah satu di antara kekhususannya adalah Rasulullah menancapkan pondasi-pondasi tauhid. Pondasi-pondasi tauhid, di mana hal ini mengantarkan Islam menjadi kokoh berdiri. Akan tetapi, ini menjadi satu renungan bagi kita untuk bagaimana kita memulai perbaikan, memulai dakwah, menguatkan masyarakat
di tengah badai fitnah yang ada di tengah masyarakat kita? Itu salah satu jawabannya adalah tauhid. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada kita dalam satu hadis yang sahih. Beliau katakan, sesungguhnya ayat-ayat yang pertama sekali turun di periode Makkah adalah ayat-ayat yang menyebutkan surga dan neraka. Itu kaitan dengan tauhid. Dan Aisyah melanjutkan, kalau seandainya saja ayat yang pertama diturunkan, jangan kalian minum khamar, niscaya orang Arab akan mengatakan, kami tak akan tinggalkan khamar. Karena mereka sangat kecanduan terkait dengan khamar itu. Tidak ada majelis di antara majelis-majelis yang ada, kecuali di situ ada khamar. Kalau itu yang pertama diharamkan, mereka tidak akan tinggalkan. Dan kalau seandainya, kata Aisyah, yang pertama dalam dakwah Nabi, jangan kalian berzina, maka niscaya mereka katakan, tak akan kami tinggalkan zina. Hati mereka sangat terpaut dengan hal ini. Maka dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, prioritas dakwah Nabi di awal adalah meninggikan dan menguatkan pondasi-pondasi tauhid. Ibarat suatu bejana, ma'asyarul muslimin, satu tempat. Bagaimana mungkin tempat itu akan menjadi bersih kalaulah bejana itu tidak dibersihkan terlebih dahulu. Satu bejana, satu tong, apabila tong itu kotor, apapun yang diisi, dia tidak akan menjadi bersih. Dan konon pula bagaimana kalau seandainya penampung itu terbalik, maka dia tidak akan mampu menampung air sama sekali. Lantas kenapa beratnya masyarakat untuk menerima syariah? Kenapa beratnya masyarakat menerima satu perda syariah dan lain sebagainya? Ya, salah satu jawabannya, ma'asyiral muslimin, pondasi tauhid belum kokoh di atas hati mereka. Belum kokoh berada di dalam hati mereka. Dan ini refleksi yang kita dapatkan dalam sirah Nabawiyah. Dan selanjutnya bagaimana pengaruh Al-Quran. Yang kelima, faktor yang kelima, membuat para sahabat Nabi menjadi tegar dalam dakwah, yaitu faktor dari Al-Quranul Karim, yang menjadi pelipur lara mereka, yang menjadi penghibur dari setiap musibah yang mereka dapatkan. Tatkala mereka mendapatkan musibah demi musibah, Allah berikan kisah-kisah di mana umat-umat terdahulu seperti itu juga. Maka salah satu ciri khas dalam ayat-ayat Makkiyah menyebutkan kisah-kisah umat terdahulu untuk meneguhkan hati para sahabat Nabi SAW. Kalau seandainya kalian disiksa karena keimanan, kalau seandainya kalian tersiksa karena apa yang kalian yakini ini, maka orang-orang sebelum kalian telah mendapatkan hal yang serupa. Dan ini semakin meneguhkan dan menegarkan sahabat Nabi SAW. Dan faktor yang keenam, dari apa-apa yang membuat sahabat Nabi menjadi tegar dalam dakwah mereka, yaitu berita-berita gembira tentang kemenangan. Berita-berita gembira tentang penaklukan yang akan mereka dapatkan. Dan ketika pondasi tauhid telah kokoh di hati mereka, maka sama sekali tidak ada keraguan yang ada di hati mereka. Ketika Allah menjanjikan sesuatu, inna wa'dallahi haq, janji Allah itu benar. Dan mereka meyakini dengan optimis, badai ini akan berlalu, musibah ini akan mereka lewati, dan penyiksaan ini akan berganti dengan kemuliaan dan kemenangan kaum muslimin. Dan inilah yang didapatkan oleh para sahabat Nabi SAW. Allah berkata, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur tunggang langgang, lari ke belakang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Telah terdapat dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya tanda-tanda bagi orang yang bertanya. Ini Allah memberikan satu kisah kepada para sahabat Nabi ketika mereka di Makkah. Kisah tentang Nabi Yusuf, orang yang terbuang, orang yang diasingkan. Dan seseorang yang terbuang dan terasingkan ini kembali pada suatu hari nanti menjadi orang yang dimenangkan. Orang yang dulu menghinakan
berbalik, dialah yang terakhir terhina dengan hal itu. Dan ini terjadi kepada Nabi SAW tatkala beliau terusir dari Makkah, dan beliau pun kembali pada suatu hari nanti dengan penaklukan yang agung yang membuat setiap orang yang memusuhinya menjadi malu. Karena apa? Rasulullah tidak membalas keburukan dengan keburukan, akan tapi keburukan yang mereka lakukan dibalas Nabi dengan kebaikan. Inilah faktor yang menguatkan sahabat Nabi SAW dan mengokohkan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui, pasca wafatnya Abu Talib, tak ada lagi orang yang menopang dakwah Nabi. Tidak ada lagi backing yang melindungi Nabi SAW secara fisik agar untuk tidak disakiti. Lantas Nabi SAW pada bulan Syawal tahun 10 dari masa kenabian, atau tepatnya pada penghujung bulan Mei di tahun 619 Masehi, beliau pun melebarkan dakwahnya keluar kota Makkah, mencoba untuk mendakwahkan orang-orang yang di luar kota Makkah. Dan pada saat itu Nabi SAW berangkat menuju Taif, salah satu di antara dataran tinggi di wilayah sekitar sekeliling kota Makkah yang memiliki iklim yang sangat sejuk dan terkenal dengan bagaimana keindahan alamnya di sana. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam perjalanan ini Rasulullah ditemani oleh Zaid bin Harithah. Lantas bagaimana perjalanan dakwah Nabi ke negeri Taif ini? Dan apa yang terjadi kepada Nabi SAW dari dakwah beliau? Akankah dakwah beliau diterima di Taif? Akankah beliau mendapatkan satu perlakuan yang tidak mengenakkan dan lain sebagainya? Maka jangan kemana-mana, tetap bersama kami di segmen Salam TV di Sirah Nabawiyah setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW memulai dakwah ke negeri Taif, mencoba untuk melebarkan sayap dakwah di luar kota Makkah. Setelah beliau tidak mendapatkan dukungan apa-apa, bahkan beliau pun terancam dalam keamanan beliau, sampai-sampai orang-orang Makkah berupaya untuk mengusir Nabi SAW. Ketika di Makkah sudah tidak kondusif untuk menggencarkan dakwah di sana, Nabi SAW berupaya untuk berdakwah di luar kota Makkah. Dan dengan ditemani oleh Zaid bin Harithah, Nabi SAW bertolak menuju Taif. Dan Rasulullah SAW menawarkan Islam ke pemuka-pemuka ataupun ke pemimpin-pemimpin dari wilayah Taif yang ada. Menawarkan Islam kepada fulan, fulan, dan kepada fulan. Akan tapi satu pun di antara mereka tidak ada yang menyambut baik dakwah Nabi SAW. Bahkan perlakuan keji mereka lakukan kepada Nabi SAW. Mereka perintahkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pandir, anak-anak serta perempuan untuk melempari Nabi SAW. Untuk menghujani Nabi SAW dengan batu, dengan lemparan-lemparan mereka. Maka Zaid bin Harithah pada saat itu mencoba melindungi tubuh Nabi SAW yang mulia, agar jangan sampai tersakiti lemparan-lemparan orang-orang. Akan tapi lemparan itu pun mengenai tumit Nabi SAW dan berdarah kakinya. Begitu juga Zaid bin Harithah mencoba untuk menjadi perisai melindungi Nabi SAW dari setiap lemparan tersebut. Maka keluarlah Nabi dari kota Taif dengan penuh kehinaan, tidak mendapatkan sambutan kebaikan, akan tapi mendapatkan satu ujaran kebencian, lemparan dan lain sebagainya didapatkan oleh Nabi SAW.
Dan ini sungguh sangat perkara menyakitkan, ma'asyiral muslimin. Demi tegaknya dakwah ini, Nabi rela untuk diperlakukan demikian. Nabi rela segala sesuatu yang yang didapatkan Nabi SAW dalam dakwah ini, agar kiranya tersebarnya dakwah ini ke seluruh antero bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zaid bin Harithah tidak kalah bagaimana perjuangan yang beliau berikan kepada Nabi SAW. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW menghadapi segala musibah ini dengan tegar. Dan turunlah Nabi dari Taif. Sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang begitu sangat memilukan, mengabarkan bagaimana kelemahan beliau dan bagaimana kehinaan yang beliau dapatkan. Rasulullah mengucapkan doanya, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kepadamu aku mengadukan kelemahan kekuatan diriku. Wa qillata hilati, dan begitu tidak berdayanya diriku. Wa hawani 'alan nas, dan hinanya keadaanku di mata manusia. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, Engkaulah zat yang maha penyayang dari seluruh orang-orang yang menyayangi. Anta Rabbil mustad'afina wa anta Rabbi. Engkau adalah Rabb orang-orang yang tertindas. Engkau adalah Rabb orang-orang yang teraniaya. Dan Engkau adalah Rabbku. Ila man takilni, ya Allah. Kepada siapa engkau akan memberikan urusanku ini? Kepada siapa engkau akan titipkan diriku ini? Ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malakathu amri. Ya Allah, kepada siapa lagi engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada orang lain yang selalu murka, yang selalu bermuka masam kepadaku, atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku? Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, kemanapun engkau titipkan diriku, selama engkau tidak murka kepadaku, aku akan ridho ya Allah. Aku menerima ya Rabb. Dan Rasulullah berdoa lagi, walakin akibataka hiya awsa'u li. Akan tetapi ampunan yang engkau anugerahkan adalah lebih luas bagiku. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumati wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabuka aw yahilla alayya sukhtuka lak. Naam. Dan Nabi SAW berkata, aku berlindung dengan perantara nur wajahmu ya Allah, yang menyinari segenap kegelapan, yang karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar engkau tidak turunkan murkamu kepadaku, atau kebencianmu melanda diriku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga engkau menjadi ridha. Tiada daya serta upaya, melainkan karenamu. Dan Rasulullah memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu doa yang mengetuk pintu langit. Suatu doa yang diucapkan oleh orang yang teraniaya. Kalaulah seandainya tidak teraniaya, beliau adalah seorang Rasul. Terlebih Nabi SAW, seorang Nabi dan seorang Rasul. Dan memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dengan doa yang menyayat hati. Maka doa ini mengetuk pintu langit, ma'asyiral muslimin. Rasulullah SAW kirimkan malaikat Jibril. Lantas Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril. Tatkala beliau melihat ke arah langit, telah terdapat malaikat Jibril. Datang bersama malaikat penjaga ataupun khazain al-jabal. Penunggu dari gunung. Malaikat yang menjaga gunung. Maka malaikat Jibril menyampaikan salam kepada Nabi SAW. Dan Rasulullah pun menjawab salam dari malaikat Jibril. Lantas malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, bersamaku terdapat malaikat penjaga gunung. Perintahkanlah kepadanya satu perintah. Maka niscaya dia akan menghancurkan orang-orang yang ada di Taif ataupun orang-orang yang ada di Makkah. Lantas malaikat gunung tadi mengucapkan salam dan menunggu komando dari Nabi SAW.
Lantas Nabi SAW berkata, tidak, tidak, wahai malaikat Jibril. Aku tidak menginginkan kehancuran untuk mereka. Akan tapi yang kuinginkan dari mereka, kuinginkan untuk mereka agar kiranya muncul dari setiap tulang sulbi mereka, dari anak cucu keturunan mereka, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pantaslah Allah katakan kepada Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad sang pemilik akhlak yang agung. Bagaimana mungkin seseorang yang teraniaya, disakiti, dalam kondisi nyawa dia pun menjadi taruhannya, di kondisi beliau pun terancam dengan pembunuhan dan lain sebagainya, datang satu tawaran untuk meluluh lantakkan kota Mekah, menghancurkan kota Taif. Nabi SAW tidak menjawab seruan tersebut dan tidak menginginkan anjuran tersebut. Malaikat Jibril menganjurkan hal tersebut, mengarahkan Nabi untuk memberikan komando, memberikan perintah. Kalau seandainya keluar perintah dari Nabi SAW, akan terjadilah penghancuran terhadap kota Mekah dan kota Taif. Akan tapi jawaban Nabi begitu sangat mengharukan. Aku menginginkan agar kiranya setiap dari sulbi mereka, muncul dari anak cucu keturunan mereka, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, ma'asyiral muslimin, bagaimana mungkin kita tidak mencintai sosok Nabi ini? Sosok yang dikatakan Allah lebih penyayang daripada seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya. Lebih penyayang daripada orang tua terhadap anaknya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian sesosok rasul dari kalangan kalian sendiri, dari kalangan manusia, dari kalangan bangsa kalian sendiri. Khitab ini mengarah kepada seluruh manusia. Bahwasanya rasul adalah dari jenis kita sendiri, bukan malaikat, bukan jin, akan tapi dari jenis manusia. Dan khitab ini khusus untuk orang-orang Quraisy. Bahwasanya Nabi ini berasal dari keturunan yang kalian ketahui bagaimana asal usulnya. Azizun 'alaihi ma'anittum. Begitu sangat berat di hatinya terkait musibah yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, begitu sangat berambisi terkait hidayah untuk kalian. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang yang beriman, beliau sangat penyantun dan beliau sangat penyayang. Seorang ayah, berapa banyak seorang ayah yang memperhatikan pada aspek lahiriah anaknya saja. Bagaimana anaknya bisa makan, bagaimana anaknya bisa minum, bagaimana anaknya bisa bersekolah, bagaimana anaknya memiliki penghidupan yang layak. Berapa banyak ayah yang memikirkan bagaimana akhirat anaknya. Lantas tidak salah kita mengatakan Nabi Muhammad SAW lebih menyayangi kita seluruhnya, melebihi dari orang tua kita. Maka ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW sepulangnya beliau dari Taif, bersandarlah beliau di salah satu kebun milik salah seorang di antara bangsawan Quraisy. Pada saat itu bangsawan Quraisy ini melihat dari jauh sosok Nabi SAW di tengah kepenatan dan bagaimana kepayahan yang beliau dapatkan. Bersandarlah Nabi SAW di pagar ataupun di kebun mereka. Lantas bangsawan Quraisy ini memerintahkan pembantunya bernama Adas untuk mengantarkan buah anggur dari hasil kebun tersebut dan menyodorkan kepada mereka. Lantas Adas ini datang membawa anggur ke hadapan Nabi SAW. Dan dihadapkannya anggur ini kepada Nabi SAW. Dan Nabi menerima pemberian tersebut dan menunjukkan tidak ada halangan, tidak ada masalah kita menerima hadiah dari orang-orang non-muslim dalam hal ini.
Kemudian Rasulullah mengucapkan bismillah. Maka si Adas ini berkata, demi Allah, ini suatu perkataan yang jarang kutemui dari orang-orang penduduk kota ini. Yaitu ketika makan sesuatu mengucapkan bismillah. Dan pada saat itu Rasulullah bertanya, dari mana engkau berasal? Aku dari Nainawa. Dan Rasulullah berkata, Nainawa itu adalah negerinya saudaraku Yunus. Dan ketika itu langsung si Adas ini berkata, demi Allah tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali Nabi. Lantas dia mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah peristiwa yang terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian Nabi SAW. Dan tahun ini disebut dengan tahun kesedihan. Dan Rasulullah SAW melewati masa-masa sulit ini dengan penuh ketegaran dan senantiasa bertawakal kepada Allah dari setiap musibah dan setiap rintangan yang beliau dapatkan di dalam dakwah. Dan pada edisi selanjutnya kita akan melihat bagaimana Nabi SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sebagai pembuka dari dakwah Nabi SAW dan akan menjadi satu tonggak sejarah yang akan menjadi satu supremasi pengaruh yang kuat di dalam dakwah Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudahi pada segmen kali ini, pada pembahasan Sirah Nabawiyah kali ini. Semoga kita bisa bertemu pada segmen-segmen berikutnya. Tetap bersama kami di program Sirah Nabawiyah Salam TV. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.